saya Putra Hasanuddin dan saya akan membahas materi tentang jarak dan perpindahan. Jarak diartikan sebagai panjang lintas yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Dan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam silang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Jarak adalah panjang lintas suatu benda yang bergerak. Misal, sebuah mobil berada di titik X sama dengan 0 km, bergerak ke X sama dengan 10 km, kemudian bergerak lagi ke X sama dengan 5 km. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah 10 plus 5 sama dengan 15 km. Jarak dapat diukur dengan odometer. Perpindahan berkaitan dengan perpindahnya posisi. Besar perpindahan hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Misalkan, sebuah bola berada di X sama dengan 0 meter, bergerak ke X sama dengan 10 meter, kemudian bergerak lagi ke X sama dengan 5 meter. Dari informasi tersebut diketahui bahwa posisi awal bola adalah X sama dengan 0 meter dan posisi akhir adalah X sama dengan 5 meter. Maka perpindahan bola adalah 5 meter. Halo, nama aku Giska dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek, di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap, dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan tentang GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya berubah terhadap waktu dan akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Dengan arti dalam satuan SI, FO percepatan mula-mula atau M per S. A adalah percepatan atau M per S pangkat 2. T adalah waktu atau S. S adalah jarak tempuh atau perpindahan, disebut juga M. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafadila dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah dikatakan gerak lurus berubah beraturan karena kecepatannya berubah secara teratur. Kecepatan benda pada gerak vertikal ke bawah meningkat secara teratur dengan kecepatan konstan, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi A sama dengan G, karena kecepatan terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan, di mana pergerakan benda dimulai dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda vertikal ke atas. Pada gerak vertikal ke atas, semakin lama kecepatan benda akan semakin berkurang karena ditolak oleh gaya gravitasi. Sehingga pada saat mencapai ketinggian tertentu, benda tersebut akan berhenti dan jatuh kembali ke tanah. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas yaitu yang pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi.
Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur, semakin menurun. Yang keempat, kecepatan benda pada titik tertinggi sama dengan 0. Yang kelima, benda mengalami perlambatan. Besaran fisika pada gerak vertikal ke atas yaitu yang pertama ada kecepatan, dan yang kedua ada jarak, yang ketiga ada waktu tempuh, dan yang terakhir ada percepatan. Ada soal, seekor semut bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke arah selatan sejauh 6 meter. Itulah jarak dan perpindahan semut. Nah, pertama-tama kita buat matangin dulu. Ini ada utara, selatan, timur, sama barat. Kita nyari jarak pada semut dulu. Jarak pada semut sama dengan, kan sini 8 dan 6 meter, berarti 8 di 8 meter ditambah sama 6 meter sama dengan 14 meter. Setelah itu nyari perpindahan, kan nyari perpindahan pada semut, perpindahan pada semut. Perpindahan pada semut. Rumus delta X sama dengan 8 akar 2 ditambah 6 akar 2 sama dengan 8 akar 2 kan 64 ditambah 6 akar 2 itu 36. Nah, 64 ditambah 36 kan 100. Nah, akar dari 100 10. Jadi hasilnya 10 meter. Nama saya Yohanes Kasario. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal gerak vertikal. Dan ini contoh soalnya. Pada waktu bersamaan dua bola dilempar ke atas. Dan pertanyaannya adalah bola A mencapai titik tertinggi. Benda A saat capai titik tertinggi dan kecepatannya V sama dengan 0 dengan kecepatan 10. VA sama dengan 10. Berarti kita bisa mencari waktu V sama dengan V0 min G. Jadi 0 ini terdapat dari V sama dengan 0. Dan 10 ini terdapat dari VA sama dengan 10 ms. Berarti T sama dengan 1 sekon. Kita mencari tinggi A, H sama dengan V0 dikali T min 1/2 G kali T kuadrat sama dengan 10 kali 1 min 1/2. 10 kali 1 kuadrat sama dengan
10 min 5 sama dengan 5. Kita mencari tinggi A, sekarang kita mencari tinggi B. Tinggi B. H sama dengan V0 kali T min 1/2 GT kuadrat sama dengan 20 dikali 1 min 1/2 10 dikali 1 kuadrat sama dengan 20 min 5 sama dengan 15. Jadi 15 min 5 terdapat dari tinggi B min tinggi A sama dengan 10M. Jadi delta H sama dengan 15 min 5 sama dengan 10. Selanjutnya, dua titik berjarak 30 meter. Ani dan Budi berjalan dari titik berlainan dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Di sini kita menggambar dua titik. Nah, dua titik berjarak 30 meter. Jadi dua titik ini Ani dan Budi berjalan dari titik berlainan. Anggap saja ini Ani dan ini Budi. Ani sama dengan 2ms dan Budi 3ms. Dari titik sini ke sini 30 meter. Jadi waktu sama dengan 30 meter terdapat dari jarak 2 tambah 3, 2 nya terdapat dari Ani, 3 nya terdapat dari Budi, dan jumlahnya 5, dan hasilnya sama dengan 6 sekon. A sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. B sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 meter. 2 terdapat dari jarak Ani, 6 terdapat dari jarak Ani dan Budi, dan begitu juga 3 terdapat dari jarak Budi, 6 terdapat dari jarak Budi dan Ani. Kedalaman sumur dengan kelajuan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air sumur setelah 2 sekon. Berapa kedalaman sumur? Diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon. T sama dengan 2 sekon. G sama dengan 10. Yang ditanya adalah kedalaman sumur, yaitu H. H sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 G dikali T sama dengan 5 dikali 2 sama dengan ditambah 1/2 10 dikali 2.
H sama dengan 5. 5 terdapat dari V0 dikali 2. 2 terdapat dari T. Ditambah 1/2. 10 dikali 2 sama dengan G dikali T. H sama dengan 10 ditambah 5 kali 4. H sama dengan 10 ditambah 20. 20 terdapat dari 5 dikali 4. Dan hasilnya H sama dengan 30 meter. Kita mencari tinggi B. H sama dengan V0 kali T min 1/2 GT kuadrat sama dengan 20 dikali 1 min 1/2. 10 dikali 1 kuadrat sama dengan 20 min 5 sama dengan 15. Jadi 15 min 5 terdapat dari tinggi B min tinggi A sama dengan 10M. Jadi delta H sama dengan 15 min 5 sama dengan 10. Selanjutnya, dua titik berjarak 30 meter. Ani dan Budi berjalan dari titik berlainan dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Di sini kita menggambar dua titik. Nah, dua titik berjarak 30 meter. Jadi dua titik ini Ani dan Budi berjalan dari titik berlainan. Anggap saja ini Ani dan ini Budi. Ani sama dengan 2 ms dan Budi 3 ms. Dari titik sini ke sini 30 meter. Jadi waktu sama dengan 30 meter terdapat dari jarak 2 tambah 3, 2 nya terdapat dari Ani, 3 nya terdapat dari Budi, dan jumlahnya 5. Dan hasilnya sama dengan 30 meter. Jadi waktu sama dengan 30 meter terdapat dari jarak 2 tambah 3, 2 nya terdapat dari Ani, 3 nya terdapat dari Budi, dan jumlahnya 5. Dan hasilnya sama dengan 6 sekon. A sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. B sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 meter. 2 terdapat dari jarak Ani, 6 terdapat dari jarak Ani dan Budi, dan begitu juga 3 terdapat dari jarak Budi, 6 terdapat dari jarak Budi dan Ani. Kedalaman sumur dengan kelajuan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air sumur setelah 2 sekon. Berapa kedalaman sumur? Diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon. T sama dengan 2 sekon. G
sama dengan 10. Yang ditanya adalah kedalaman sumur, yaitu H. H sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 G dikali T sama dengan 5 dikali 2 sama dengan ditambah 1/2 10 dikali 2. H sama dengan 5 terdapat dari V0 dikali 2 terdapat dari T ditambah 1/2 10 dikali 2 sama dengan G dikali T. H sama dengan 10 ditambah 5 kali 4. H sama dengan 10 ditambah 20. 20 terdapat dari 5 dikali 4 dan hasilnya H sama dengan 30 meter. Saya akan mempraktekkan salah satu dari materi tersebut, yaitu gerak vertikal ke bawah. Salah satunya adalah menjatuhkan pulpen ke bawah.